Salam damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Puji Tuhan, kita telah ada di hari yang baru. Hari ini 28 April tahun 2021. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan saja kita boleh menyambut hari ini. Dan mari saudara, kita siapkan hati kita, siapkan hidup kita hari ini untuk menerima berkat-berkat Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Sambil jangan lupa selalu bersedia di dalam keadaan-keadaan yang sulit sekalipun. Jangan pernah lupa bahwa Yesus selalu ada dengan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan pagi hari ini, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebahagiaan, terima kasih untuk segala sesuatu yang kami boleh rasakan di pagi hari ini di dalam Yesus. Biarlah kami boleh menikmati berkat-Mu sepanjang hari ini. Dan istimewa firman Tuhan yang hendak kami dengar pagi ini dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Inilah doa kami ya Bapa, terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Renungan kita untuk hari ini dengan judul Penebusan oleh Kekayaan Kasih Karunia Allah. Penebusan oleh Kekayaan Kasih Karunia Allah. Dan ayat inti kita Efesus 1 ayat 7 dan 8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Sekali lagi saudara, di dalam Dia, ini dalam Yesus, oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dengan segala hikmat dan pengertian. Itulah sebabnya saudara, kematian Yesus tidak hanya dapat dimengerti begitu saja. Orang yang tidak memiliki hikmat tidak dapat percaya pada kematian Yesus. Masa anak Allah, masa Allah mati? Ini perlu hikmat dan perlu pengertian. Tetapi lebih dari itu, kita perlu iman untuk mempercayainya. Kristus datang untuk meninggikan dan mempermuliakan kuasa pikiran kita, sehingga usaha kita dalam hidup ini tidak salah arah dan bahkan hilang. Tuhan Yesus datang untuk menguatkan setiap orang yang tekun menyelidiki kebenaran. Ia datang untuk menyatakan Bapa. Ia tidak membiarkan apapun untuk mengalihkan pikirannya dari pekerjaan besar untuk memulihkan peta, yaitu peta moral Allah dalam kehidupan manusia atau dalam diri manusia. Dan kita harus melihat bahwa pekerjaan yang besar dan penting bagi kita ialah menerima rupa ilahi itu di dalam Yesus, rupa ilahi dalam Yesus. Menyediakan suatu tabiat untuk hidup yang akan datang. Kita mesti mempergunakan kebenaran surga untuk penggunaan khusus dalam hidup yang berguna. Dan bolehlah kita membawa semua kekayaan pengetahuan yang memberikan kepada kita kepantasan untuk kehidupan yang sebanding dengan hidup Allah. Pengetahuan tentang Allah adalah setinggi langit, bahkan seluas bumi. Hanya orang-orang yang membaca Alkitab sebagai suara Allah. Suara Allah yang berbicara kepada mereka, yang merupakan penyelidik yang benar. Mereka belajar, mereka menyelidiki harta yang tersembunyi. Mereka membukakan pengertian dan hati untuk menerima. Dan mereka berdoa meminta anugerah surga, supaya mereka boleh mendapat persediaan untuk hidup yang kekal pada hari kemudian. Sementara obor surgawi ditaruh dalam tangannya, manusia itu melihat kelemahannya sendiri, keadaannya yang tidak berdaya, keadaan yang tiada berpengharapan kalau memandang kepada dirinya untuk kebenaran. Ia melihat bahwa di dalam dirinya sendiri tidak ada apapun yang akan merekomendasikan dia kepada Allah. Ia berdoa memohon Roh Suci, wakil Kristus, untuk menjadi penuntunnya yang tetap, memimpin dia kepada segala kebenaran. Semua pengetahuan yang diperoleh dalam hidup percobaan ini yang akan memantaskan kita menjadi teman-teman orang saleh dalam terang. Itulah pendidikan yang benar. Itu membawa berkat kepada diri kita sendiri dan orang-orang lain dalam hidup ini.
dan akan menjamin bagi kita kehidupan yang kekal yang akan datang dengan segala kelimpahan kekayaannya yang tidak akan binasa. Kristus mempunyai suatu rumah perbendaharaan penuh dengan karunia yang indah-indah untuk setiap jiwa. Saudara, puji Tuhan, luar biasa. Ini pelajaran yang indah hari ini. Bahwa oleh karena penebusan Yesus itu adalah kekayaan kasih karunia Allah. Kalau kita mau buktikan kekayaan kasih karunia Allah, bukan hanya dari ciptaan Allah, bukan hanya dari semua yang kita lihat di sekitar kita. Kalau kita lihat di sekitar kita betapa kayanya Allah itu. Tapi yang paling terutama adalah kekayaan Allah adalah kasih karunia-Nya oleh penebusan. Penebusan siapa, saudara? Tidak ada seorang manusia di dunia ini yang dapat menebus kita yang berdosa. Hanyalah Yesus Kristus. Itulah sebabnya, saudara-saudara, hari ini puji Tuhan, kalau kita mau selalu berserah pada Tuhan. Tadi di sini katakan bahwa penyangkalan diri, kehidupan yang merupakan jadi kita menyelidiki, penyelidikan yang benar adalah menyelidik tentang Yesus Kristus itu. Inilah merupakan suatu pelajaran yang indah pada hari ini. Sebagai ajakan adalah berapa banyak di antara kita yang selalu rindu menghargai penebusan Kristus, yaitu kekayaan kasih karunia Allah dalam kehidupan kita, dan mau tetap setia di dalam pengertian dan hikmat untuk selalu taat, untuk selalu setia, untuk selalu berjalan di dalam terang Yesus itu sendiri. Tuhan berkati pekabaran di pagi hari ini. Saudaraku, mari kita mengakhirinya di dalam doa. Dan puji Tuhan, saudara yang selalu mengikuti pekabaran ini, lebih banyak adalah ibu-ibu, tapi juga ada beberapa orang bapak-bapak. Saya tidak selalu sebutkan nama satu persatu, tapi doa saya untuk semua. Setiap hari lebih kurang 200 orang yang mengikuti pekabaran ini kiranya dikuatkan selalu dan tetap setia kepada Tuhan. Baik, mari kita akhiri pertemuan ini dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk pekabaran yang indah hari ini. Biarlah dapat menguatkan kami untuk tetap setia, untuk bergantung kepada Yesus. Berkati kami sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami biarlah selalu di dalam rencana Tuhan. Apapun yang kami akan hadapi hari ini, baik suka maupun duka, Allah selalu turut campur tangan. Inilah doa kami, terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikian saudara renungan kita hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.